Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A dan Teteh, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan A dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Kabar Ibu Arti, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya A Teteh, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Arti dalam pembelajaran tematik tema 2C subtema ketiga pembelajaran 1 dan 2. Teteh sudah bangun kan? Tadi setelah sholat subuh Teteh diharapkan tidak tidur lagi ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selesai. Ya, Teteh, hari ini Teteh yang harus dapatkan adalah, boleh dilihat? Ya, Teteh yang berbahagia, siap? Kita mulai. Dan Teteh di subtema 3 ini tugasku sebagai umat beragama. Apakah kamu selalu berdoa sebelum memulai kegiatan? Bagaimana cara kamu berdoa? Ayo ceritakan. Di sini di sekolah Nina itu ada berbagai macam teman yang berbeda agama. Nina dan Deli itu beragama Islam. Mereka berdoanya seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari di sekolah. Sedangkan temannya yang lain ada yang beragama Kristen dan juga ada yang beragama Hindu, Buddha, juga Konghucu. Jadi mereka membaca doanya itu pun berbeda ya. Alhamdulillah ya Teteh, kita disekolahkan di sekolah yang hanya agama Islam saja ya. Karena kalau kita bersekolah di sekolah yang berbeda agama itu kita harus dapat saling toleransi ya, yaitu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jangan sampai ya dalam masalah beribadah kita sampai terwarnai ya, kita sampai ikut-ikutan agama orang lain, agama kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasanya, itu kita sampai ikut-ikutan agama orang lain ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi justru orang lain ya yang kalau bisa itu ikut ke agama kita ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Islam itu agama yang sempurna ya. Yang sempurna, bukan buatan manusia ya. Sedangkan kepercayaan yang lain itu merupakan buatan manusia, walaupun manusianya itu kalau di agama lain itu manusianya tidak seperti manusia biasa, yaitu dianggapnya dewa. Nah, pembelajaran 1 kita baca berdiskusi bersama teman pada halaman 58. Di buku Teteh silahkan dibaca ya. Nina dan teman-teman dapat tugas dari ibu guru ya. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina berkelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi
Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Tuliskan kata-kata dari bacaan tersebut yang belum kamu pahami artinya. Carilah arti kata tersebut di dalam kamus, lalu tulislah kalimat sederhana menggunakan kata tersebut. Ya, tadi kata Ibu ya, toleransi itu ialah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Terus tadi menghormati sama dengan menghargai ya. Kemudian dalam beribadah ya, Mary itu beragama Kristen, ibadahnya di gereja. Kalau Nina dan Deli beragama Islam, beribadahnya di masjid. Ya. Jadi jangan sampai ya, karena kita bertoleransi, kita yang beragama Islam jadi ikut-ikutan pergi ke gereja ya. Itu bisa merusak keimanan kita ya Teteh. Dan kalau bisa justru ini Mary yang ikut melihat kita beribadah di masjid ya. Tapi untuk sekarang perempuan akhwat itu lebih utama beribadah di rumah ya. Yang ikhwan laki-laki beribadahnya lebih utama di masjid. Dari kata-kata bertoleransi, Teteh bisa buat kalimat, misalnya Nina bertoleransi terhadap Mary dalam hal beribadah, misalnya begitu ya, karena Nina dan Mary itu beda agamanya. Kemudian menghormati, misalnya Deli dan Mary saling menghormati ya. Tadi ya, saling menghormati karena kita sebagai umat Islam itu juga harus berbuat baik kepada sama makhluk ciptaan Allah. Nah, kelompok Nina ini akan membeli alat gambar. Mereka mengumpulkan uang untuk membelinya. Uang Nina ada 200 ditambah 200 jadi 400. 400 ditambah 200 jadi 600. 600 ditambah 200 jadi 800. 800 ditambah 200 jadi 1000. Uang Mary ada 500 ditambah 100 600. 600 ditambah 200 800. 800 ditambah 200 jadi 1000. Uang Deli 500 ditambah 500 juga 1000. Jadi setiap anak mengumpulkan beberapa pecahan uang. Kumpulan pecahan uang yang dikumpulkan setiap anak nilainya sama, yaitu 1000 rupiah. Nah, kita berhitung ya. Perhatikan pecahan uang berikut. Berilah tanda checklist pada kelompok pecahan yang nilainya sama. 200 ditambah 200 400. 400 ditambah 200 600. 600 ditambah 500 jadi 1100. Sama seperti kalau Teteh menambahkan 6 ditambah 5 sama dengan 11 ya. Di sini nolnya ada 2 ya. Di sini nolnya ada 2. Tapi kalau 11 yang ditambah nolnya ada 2, jadi dibacanya 1100. Ini uang logam rupiah ya. Jadi boleh dituliskan itu Rp 1.100,00 ya. Kenapa dikasih koma 00? Karena 1100 rupiah pas ya, tidak ada penambahan 1 sen pun di belakang komanya ya. 1 sen itu merupakan uang paling terkecil ya, uang paling terkecil, dan tidak dicetak uang 1 sen itu karena
Untuk 1 sen saja itu sama dengan 100 rupiah ya. Kalau uang 100 rupiahnya sendiri masih ada. Dan untuk Rp itu di belakangnya tidak dikasih titik ya. Karena Rp bukan singkatan ya. Rp itu seperti mata uang negara lain ya. Rp itu merupakan rupiah, merupakan mata uang dari negara Indonesia. 500 ditambah 500 1000, kita lanjutkan ya. 1000 ditambah 500 jadi 1500 ya. Artinya belum ada yang sama ya. Tadi 1100, ini 1500. 1000 ditambah 100 1100. Nah, ini ada yang sama. Boleh di checklist ya. 500 ditambah 500 sama dengan 1000. 1000 ditambah 100 1100. Nah, sama lagi. Boleh di checklist. Ayo kita berkreasi. Tahukah kamu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan kita. Contoh gambar imajinatif. Lihatlah gambarnya. Wah, cantik sekali ya. Ini berwarna-warni ceria. Ya, sesuai dengan teteh yang berbahagia nih. Ini gambar yang pertama membayangkan naik para layang ya, naik para layang, terus naik para layangnya juga ketemu sama balon udara ya. Terus ini membayangkan kalau menggambar ini bunga, menggambar bunganya tuh bunganya raksasa ya, setinggi teteh, terus diwarnai dengan warna-warni ya, seperti itu. Ini gambar yang kedua juga misalnya membayangkan teteh naik burung. Gimana kalau naik burung raksasa ya? Bagaimana rasanya? Nah, teteh kalau membuat gambar boleh di buku gambarnya ya. Kita berlatih. Nomor 1, tuliskan kalimat sederhana menggunakan kata-kata berikut. Toleransi yang tadi. Toleransi itu menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Agama tadi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Misalnya saya beragama Islam. Nah, silahkan contoh lainnya teteh boleh tuliskan kalimatnya. Yang menghargai itu sama dengan menghormati ya, menganggap penting atau berharga. Nah, teteh menghargai apa? Coba tuliskan kalimatnya. Yang nomor 2, coba pasangkan kumpulan uang yang bernilai sama. 500 ditambah 100, 600 ya. 500 ditambah 200, 700. 200 ditambah 100, 300. 300 ditambah 100, 400. 200 ditambah 200, 400. 400 ditambah 100, 500. 500 ditambah 100, 600. Nah, ini sama ya. Cuman pasangkannya kita ke yang di bawahnya. 200 ditambah 200, 400. 400 ditambah 100, 500 ya. Tadi ada yang bernilai 500 kah? Tidak ada ya. 200 ditambah 200, 400. 400 ada yang bernilai 400? Tidak ada. 200 ditambah 200, 400. 400 ditambah 100, 500. 500 ditambah 100, 600 ya. Ini sama ya. Ini pecahannya juga sama. Nih, sama ya. Yang 200 ditambah 200, 400. 400 ditambah 200, 600. Nah, ada juga yang sama. Coba pasangkan yang atas dengan yang bawah. Ada yang sama. Yang nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang gambar imajinatif? Tadi ya, gambar imajinatif itu gambar yang dibuat sesuai dengan hayalan kita, atau gambar atau apa? Nah, pembelajaran 2. Ayo kita peragakan. Nah, ayo berlatih seperti Nina dan teman-teman. Mula-mula mereka bermain lempar tangkap bola secara zigzag. Lalu mereka bermain lempar tangkap bola dengan cara memantul. Nah, ini permainan olahraga apa nih yang dilakukan oleh Nina dan teman-teman?
Ya, betul. Olahraga basket. Di sekolah kita juga ada lapangan basket ya. Ada juga bola basket tapi sudah ada yang kempes ya. Karena tiang basketnya juga tinggi, itu biasanya untuk SMP ya. Tapi kita bisa belajar lempar tangkap bola secara zigzagnya nih ya. Secara zigzagnya jadi apa? Dari ini ya, dari temannya nih, dari berpasang-pasangan ya, berhadap-hadapan, terus dilemparnya dengan cara zigzag ya, zigzag, miring 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 ya. Jadi tidak lurus walaupun berhadap-hadapannya, tapi tidak lurus ya, dilemparkannya miring ya, zigzag ya, begitu. Lalu mereka bermain lempar tangkap bola dengan cara memantul. Nah, kalau tadi langsung sudah dilempar langsung ditangkap, ini dipantulkan dulu. Pantulkan dulu ke lapangan basketnya, baru ditangkap. Pantul ke bawah, lalu pas ke atas ditangkap oleh temannya ya. Sama tadi posisinya seperti posisi lempar tangkap bola secara zigzag ya, tapi bedanya ini yang megang bolanya pantulkan dulu ke bawah ya, lempar dulu ke bawah, baru setelah mantul ke atas ditangkap oleh temannya. Nah, kita baca teks beristirahat bersama teman-teman pada halaman 63. Lihat di buku AATT secara seksama ya. Ini di sini Nina menawarkan makanan kepada Mary. Mari berbagi bekal makanan denganku, Mary. Terima kasih Nina, kamu baik sekali. Apakah kamu dan teman-temanmu saling menghormati dan menyayangi? Pengalaman menarik apa yang pernah kamu alami? Coba ceritakan. Nah, jadi pasti A dan Tete pada waktu istirahat itu suka berbagi makanan bersama teman-teman ya, sama seperti Nina dan teman-temannya. Sekarang kita mengamati gambar yang ada di sini ya, bagaimana sebaiknya sikap Mary. Nah, ini kata Mary menyenangkan sekali ya bermain lempar tangkap bola. Setelah istirahat kita lanjutkan bermain yuk. Terus kata Deli, maaf Mary, aku tidak bisa ikut bermain lagi, aku harus pulang untuk beribadah. Terus kata Nina juga, iya Mary, aku juga tidak bisa. Nah, menurut AATT bagaimana seharusnya sikap Mary? Ya betul, harusnya sikap Mary juga menghargai keputusan dari Deli dan Nina ya. Karena Deli dan Nina itu harus sholat wajib 5 waktu ya. Mereka ada waktu beribadahnya itu mau duhur ya. Tadi kalau olahraga pagi-pagi pas duhur mereka pulang ya, pulang ke rumah, atau umat Islam itu beribadahnya di masjid ya. Kalau ini Mary dan Tony itu beragama Kristen, mereka beribadahnya di gereja. Kalau Made beragama Hindu. Made itu beribadahnya di pura ya, di pura. Kalau Lani beragama Konghucu. Lani beribadahnya di kelenteng ya. Kalau Lani. Kemudian agama di Indonesia itu ya, selain yang tadi Ibu sebutkan juga ada agama Buddha. Kalau agama Buddha itu beribadahnya di wihara ya. Jadi banyak sekali agama di Indonesia itu ya, sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi agama di Indonesianya itu beragam ya. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, tuliskan nama-nama agama di Indonesia. Tadi kata Ibu, Nina dan Deli beragama apa? Mary dan Tony beragama apa? Made beragama apa? Lani beragama apa ya? Berilah tanda checklist pada sikap
Yang baik kepada teman yang berbeda agama atau tanda silang jika tidak. Menyapa dengan ramah, checklist atau silang. Mengajak beribadah sesuai dengan agamamu, checklist atau silang. Mengajaknya beribadah sesuai dengan agamamu, checklist atau silang. Tadi kata ibu, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Tidak mau bermain bersamanya, checklist atau silang. Tidak mengganggunya ketika beribadah, checklist atau silang. Membantu ketika ia memerlukan bantuan, checklist atau silang. Nah, ini nih seperti yang terjadi pada Made dan Tony nih. Buatlah cerita tentang pengalaman berdasarkan gambar berikut ya. Walaupun misalnya kita berbeda agama, tapi kalau pada saat Made jatuh ya, Tony yang beragama Kristen juga ya menolong Made yang sedang jatuh pas waktu main sepak bola ya. Begitu ya, Teteh. Nah, bagaimana Teteh pembelajaran subtema 3 tentang tugasku sehari-hari sebagai umat beragama? Teteh kan waktu kemarin sudah yang tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, Teteh boleh kerjakan tugas yang ini saja ya. Nah, Teteh tugasku sebagai sehari-hari sebagai umat beragama itu banyak hikmahnya ya, seperti yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim, yaitu kullu ma'rufin sodakotun. Jadi setiap perbuatan baik adalah sedekah. Nah, terima kasih Teteh untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.